Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu bertepatan dengan 1 Syawal 1441 Hijriah dan 24 Mei 2020. Alhamdulillah kemarin kita bisa melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari 1 bulan. Alhamdulillah kita tamat ya secara syarat rukun, insya Allah kita usahakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebab yang kuat untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat meningkatkan taraf hidup kita kepada yang lebih baik, kepada sesuatu yang lebih baik. Tahapan-tahapan taraf yang akan kita hadapi adalah meningkatnya kebaikan dengan adanya diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya secara pribadi atas nama keluarga dari Bapak almarhum Bapak Solihin bin Sobari radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghfir lahuma. Mohon maaf ya, dalam kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya kami sekeluarga banyak kesalahan ya, terutama kepada orang-orang dekat. Orang-orang dekat itu keluarga, kepada adik kakak, suami istri, anak, bapak, itu kan orang-orang terdekat, mungkin punya banyak kesalahan. Ya, kesalahan harus kita saling memaafkan. Hampura para alo-alo di padesaan. Hampura amang bisi loba kesalahan anu geus pernah dilakukan. Anu sifatna goreng jeung sifatna teu dipikar resep, kurang ajar, misalkan hampura eta hal anu geus kalila. Ngan urang kudu optimis asal urang yakin yen Allah mere magfirah dina 10 hari pertama. Insyaallah lamun urang tamat 10 hari kamari dina tanggal 1 nepi ka tanggal 10, maka bakal menang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, 10 hari kedua lamun urang tamat puasana, Allah bakal mere rahmat kanyaah ka urang sadayana. Itu janji Allah. Didhawuhkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dina hari ketiga di bulan Ramadan, 10 hari ketiga di bulan Ramadan, tanggal 20 sampai tanggal 30, apabila tamat berpuasanya berarti itu orang mempunyai predikat itskum minan nar. Mukmin itu orang yang berpuasa dari tanggal 20 sampai tanggal 30 akan mendapatkan gelar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itskum minan nar, sebagai orang yang selamat daripada api neraka. Nah, dengan begitu ya
Kita jadikan pelajaran yang ada pada bulan Ramadan. Lapar, haus, dahaga, pingin minum, kita pingin makan, tapi kita tahan, menahan hawa nafsu dengan bersabar. Tawakal tu ala Allah, tawakal kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang kita semua bisa melaksanakannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan kemenangan. Dan momen hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Kita berbahagia semuanya, berbahagia karena kita telah melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh. Berpuasa di bulan Ramadan, sekarang tanggal 1 Syawal. Kita saling memaafkan satu sama lain. Mari kita satu sama lain saling memaafkan. Jangan ada dosa lagi di antara kita. Akhirnya Idul Fitri, mari kita tanamkan kefitrian-kefitrahan dan kesucian batiniah kita untuk berbuat baik, niat baik dalam hati, selalu berniat baik. Usahakan selalu berniat baik. Niat baik itu adalah dasarnya lillah billah, lirasul birasul, lilghos bilyogos. Jadi niat baik itu harus didasari dengan kita sejak beribadah kepada Allah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Niat baik itu kita tanamkan di situ. Dan karena kalau tidak ada lillah, maka niat baiknya akan musnah, tidak akan ada. Berarti ada lillah di dalam hatinya, maka niat baik itu selalu akan timbul di dalam hatinya. Oleh karena itu mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kemarin tanggal 1 sampai tanggal 10 kita tamat, berarti kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diampuni segala dosa perdosaan kita. Dan kita sesama manusia harus saling memaafkan satu sama lain. Karena kata maaf itu sendiri ada vertikal dan horizontalnya. Vertikalnya adalah kita hablum minallah, minta maaf kepada Allah, dan hablum minannas. Horizontalnya adalah kita meminta maaf, memohon maaf kepada sesama manusia. Ya, baik itu atasan kalau di dalam jabatan, baik ataupun bawahan, ataupun rakyat dan pemerintah, atau ataupun suami maupun istri di dalam keluarga. Terus kita berlanjut saling memaafkan satu sama lain. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan juga kita bisa saling memaafkan di antara manusia satu sama lain. Juga kita mendapatkan rahmat sebagai janji Allah bagi orang yang melaksanakan puasa mulai tanggal 10 sampai tanggal 20 ya, bulan ke 10 kedua di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu tiada ibarat dan umpama. Kasih sayang Allah itu manfaatnya tiada ibarat dan umpama, ya. Kalau di dunia itu besarnya seluruh alam dunia dijadikan emas. Ya, dijadikan emas, seluruh alam dunia dijadikan emas kecuali manusia. Dijadikan emas, semua benda-benda dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sebanding dengan kenyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya. Ya, oleh karena itu kita berbangga hati kepada orang yang bisa melaksanakan puasa selama 10 hari, 10 hari atau 10 kedua dari bulan Ramadan, ya. Hari ke-10 kedua dari ke-10 atau 10 hari kedua di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, 10 hari ketiga atau ketiga yang ke-10 harinya dari tanggal 20 sampai tanggal 30, apabila orang bisa melakukan puasa pada hari-hari itu, maka dia akan mempunyai predikat isku minan nar, orang yang selamat daripada api neraka.
Jadi Allah menyelamatkan kepada orang yang melaksanakan puasa pada tanggal 20 sampai tanggal 30 sebagai orang yang bebas daripada api neraka. Kakinya atau seluruh tubuhnya tidak akan merasakan panasnya api neraka, lahirnya maupun batinnya. Dengan itu berbangga hatilah orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Maka karena dia akan mempunyai predikat sebagai isku minan nar, orang yang bebas daripada api neraka. Itulah saudara-saudara, maaf ya sekali deui ti alo-alo di padesaan, karaka-raka pun lanceuk sadayana pun adi. Tatangi ti belah kaler, belah wetan, belah kidul, belah kulonna hampura bisi simkuring seueur kasalahan. Kalepatan rigig anu henteu naon teh anu teu pantes atawa anu teu surti itu rigig atau gaya yang kurang berkesan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tidak ada niat untuk mentakaburkan diri atau menyombongkan diri, tidak ada niat untuk ke situ, tapi semata-mata namanya manusia ya, meskipun kita berbuat atau tujuan berbuat baik, tetapi kadang-kadang prakteknya kita yang salah mempraktekkannya cara kebaikan itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sesuatu makanan yang termakan, minum yang terminum, yang punya orang lain, misalkan di sini orang-orang dekat, mohon dihalalkan dan mari kita saling menghalalkan. Ya, kalau ada lahan yang ke bawah atau tempat yang kepake ya di luar aturan atau tidak sesuai dengan seharusnya, semoga saling memaafkan dan mari kita saling memperbaikinya. Untuk ke depan mari kita saling perbaiki bagaimana caranya agar kehidupan kita itu meningkat kepada hal yang lebih baik ya. Semakin kita sadar diri bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu ada ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Ibadah vertikal adalah pengabdian kita kepada Allah, kepada Maha Khalik yang menciptakan kita. Dan secara horizontal kita beribadah kepada sesama manusia atau kepada makhluk sekitar jami'al alamin. Itulah yang mesti kita bisa lakukan dalam hal beribadah. Jadi pengabdian kepada Allah juga pengabdian kepada sesama manusia. Saudara hadirin, para dulur-dulur sadayana hampura sakaya hampura tina sabudaya ningkal pata. Oke simkuring atas nami pewe ti perjuangan salawat wahidiyah atas nama pribadi atau atas nama ti keluarga besar Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Garut, khususnya simkuring ngaturkeun wilujeng boboran siam minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Satu dari saya secara pribadi kepada seluruh pengamal selama kepemimpinan saya di KPWN Kabupaten Garut, mungkin banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kealpaan, banyak yang tidak sesuai kebijakan-kebijakan yang saya ambil selama ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri, yang jelas semata-mata hanya ingin melaksanakan tugas daripada beliau Ghosi Hada Zaman sebagai kepanjangan tangannya. Jadi bukan untuk menonjolkan diri, bukan, tapi semata-mata ini untuk merajong atau mendukung daripada perjuangan Ghosi Hada Zaman Kang Joromo Kiai Haji Abdul Latif Majid, yaitu visi misi utamanya adalah fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat masyarakat jami'al alamin
untuk segera berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk segera kembali kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi atas nama pribadi dalam kepemimpinan KPWan Kabupaten Garut ya, kurang atau banyak kesalahan, kurang bijaksanalah atau inilah mohon maaf. Ketinggian bahasa, maaf, tidak ada tujuan untuk merendahkan siapapun, tidak ada tujuan untuk itu. Ya, dan mari kita ke depan kita tanamkan lagi jiwa juang kita ya. Jangan sampai kita kalah dengan kemalasan, jangan sampai kita kalah dengan dengan kedinginan misalkan, jangan sampai kita kalah dengan rasa malas ya. Gitu. Mari kita tanamkan jiwa semangat perjuangan kita untuk mengajak umat masyarakat jami'al alamin fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hada zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.